Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurman Pancawarna. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat rangkaian atau simulasi counter up dan counter down. Apa itu counter up dan counter down? Yang jelas bukan counter HP, tapi counter hitung, yaitu counter naik dan counter turun. Maksudnya di sini anggap saja seperti stopwatch atau alat hitung maju dan juga alat hitung mundur. Nah, di sini saya akan mensimulasikan menggunakan aplikasi Proteus. Nah, bagaimana cara merangkainya dan seperti apa programnya? Simak terus video ini sampai habis, jangan sampai kalian skip, karena setiap detiknya itu sangat bermanfaat buat kalian. Nah, buat kalian bagi yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian, supaya teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Nah, di sini aplikasi yang saya gunakan selain Proteus yaitu menggunakan aplikasi CV AVR. Nah, ini counter up-nya 23, 24, 25 sampai ribuan, bisa juga lebih, tergantung berapa segmen yang akan kita gunakan. Nah, untuk programnya itu bisa kita program dari awal, atau jika malas bisa kita download di Google. Tapi kalau mendownload di Google itu biasanya perlu ada settingan dari setiap line-nya. Biasanya port-port yang digunakan itu berbeda. Misalnya kita menggunakan port apa, ternyata yang di download itu adalah port apa. Nah, itu perlu yang namanya edit ulang. Nah, mari kita simak video pembuatan rangkaiannya. Pertama-tama kita buka aplikasi Proteusnya. Nah, seperti biasa kita klik new project dulu. Untuk nama bebas, mau dikasih nama apa. Terus untuk penyimpanan juga bebas, mau disimpan di mana. Setelah itu kita pilih next, next, next. Nah, terakhir sampai di jendela pembuatan rangkaian. Nah, setelah sampai sini kita masukkan komponen-komponen yang akan digunakan. Nah, komponen yang akan digunakan itu adalah 7 segmen, terus IC Atmega 8535. Untuk IC bebas mau pakai IC apa saja. Di sini itu yang sering saya gunakan adalah Atmega 8535 dan juga Atmega 16, karena Atmega kedua itu sama konstruksinya. Jadi apabila IC Atmega 8535 nya rusak, misal mau diganti, bisa diganti dengan IC Atmega 16. Karena selain simulasi seperti ini, kita juga bisa membuat rangkaian relnya menggunakan PCB dan juga komponen atau hardware-nya. Nah, komponen yang kita gunakan itu tidak begitu banyak, hanya kurang lebih sekitar 10 komponen seperti resistor,
kapasitor, atmega, terus 7 segmen, terus kristal, pas button, nggak sampai 10 malah sekitar 7 sampai 8. Nah, setelah komponen dimasukkan masukkan satu-satu ke dalam jendela pembuatan rangkaian. Ini kebesaran, kita kecilkan dulu. Nah, ini IC atmeganya kita masukkan dulu. Habis itu kita masukkan 7 segmennya. Nah, untuk pemilihan 7 segmen itu ada 2 jenis, ada 7 segmen dengan common anoda dan juga 7 segmen common katoda. Apa itu common katoda dan juga common anoda? Kalian bisa lihat video saya tentang simulasi apa itu 7 segmen di di playlist saya, silahkan dibuka. Di situ ada pembelajaran tentang 7 segmen. Jadi hitungan atau bilangan biner untuk menampilkan angka-angka bilangan biner. Seperti 1 itu nilai binernya berapa, misal 1101 berapa. Itu banyak sekali bilangan biner yang digunakan untuk menampilkan angka-angka yang biasa kita gunakan seperti 1, 2, 3 sampai 9 dan juga 0. Nah, setelah 7 segmen kita susun seperti ini, lalu kita rangkai kaki-kakinya. Nah, untuk merangkai kita bisa menggunakan 2 cara. Untuk pembuatan jalur bisa menggunakan jalur input output dengan bantuan label seperti ini. Nah, bisa juga menggunakan jalur biasa atau wheel. Nah, jalur wheel itu biasanya digunakan apabila rangkaian yang akan kita buat itu tidak begitu banyak komponen. Tapi kalau terlalu banyak komponen, itu lebih baik menggunakan label supaya penyusunannya itu lebih rapi, tidak berantakan, dan jalur-jalurnya tidak seperti benang yang sudah terikat mati. Kalau istilah sini bina itu bola bunetan. Nah, kalau menggunakan cara label ini itu lebih rapi dan juga
ada seninya daripada langsung menggunakan jalur biasa atau wear yang dari kaki langsung ketemu kaki. Nah, label itu ada dua cara juga, ada label biru seperti kalau istilah bangunannya itu misalnya ada satu pipa, nah di dalam pipa itu terdapat ribuan kabel ataupun ratusan kabel. Nah, di mana pipa tersebut untuk menampung kabel-kabel supaya tidak terlihat oleh mata. Nah, itu fungsinya sama seperti label yang ada di Proteus ini. Counter down ini misalnya belum punya programnya atau mau mendownload juga bisa, tapi agak sedikit ribet nanti pengeditannya, tapi tidak usah khawatir. Misalnya mau mencoba, silakan bisa kalian kontak ke nomor kontak saya, ada di profil channel saya, silakan dibuka saja. Insya Allah nanti akan saya kirim, atau bisa juga kalian coret-coret email di komentar atau nomor telepon kalian di komentar, nanti insya Allah akan saya kirimkan programnya. Begitu juga desain dari counter up-nya ini, desain gambarnya. Nah, tinggal membutuhkan aplikasi CV AVR sama Proteusnya. Nah, kalau itu lebih baik download saja, karena kalau dikirim itu filenya besar dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk CV AVR ini banyak versi, lebih baik gunakan versi yang terbaru, karena di sini saya menggunakan versi terbaru. Karena kalau versi terbaru diedit di versi lama, biasanya debuggingnya itu agak sedikit error ya teman-teman. Nah, untuk pemanggilannya juga agak sedikit ribet. Di sini saya juga menggunakan dua aplikasi yang berbeda, Bascom AVR sama CodeVision AVR. Nah, tapi kalau untuk pembelajaran awal itu lebih baik menggunakan CV AVR atau CodeVision AVR. Nah, ini untuk kaki groundnya kita pisahkan, di bawahnya total ada 4 segmen. Nah, untuk segmen sendiri itu banyak banget juga jenisnya, ada yang terpisah seperti ini satu-satu, ada juga yang gabungan 2 jadi 1, 3 jadi 1, 4 jadi 1. Kakinya juga bermacam-macam, ada yang jumlahnya 8, ada yang 9. Nah, ini untuk kaki outputnya kita pakai tanda panah keluar. Nah, label input dan output. Nah, untuk inputnya itu tanda panah masuk. Nah, nanti tinggal kita berubah ini dapat mana, tinggal
edit label saja. Nah, seperti ini. Nah, tinggal jurusannya kemana, kita edit saja. Nah, untuk kaki servant segmennya juga sudah ya teman-teman. Sekarang tinggal merangkai di bagian kristalnya atau pembangkitnya. Nah, ini kristalnya. Nah, komponen kristal itu digunakan biasanya pada rangkaian-rangkaian waktu, karena rangkaian waktu itu membutuhkan yang namanya komponen kristal. Nah, rangkaian waktu itu seperti apa sih? Intinya rangkaian yang menggunakan penampil seperti LCD ataupun servant segment itu pasti menggunakan yang namanya komponen kristal. Nah, kalau kalian misal masih sekolah atau tenaga pengajar khususnya di teknik elektro ataupun teknik audio video, pasti tidak asing lagi dengan komponen kristal ini. Dan komponen kristal ini sering digunakan di ampli OCR pun juga ada komponen kristal, tapi sangat jarang. Yang jelas itu di rangkaian-rangkaian yang berbau mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, karena mikroprosesor dan mikrocontroller ini membutuhkan yang namanya komponen pembangkit pulsa, pembangkit frekuensi. Jadi komponen yang dibutuhkan adalah komponen kristal. Nah, ini bus button yang digunakan itu dengan nama SPDT, bisa ataupun menggunakan bus button biasa juga bisa. Bedanya kalau menggunakan bus button SPDT itu tepat ya teman-teman, atau bisa kurang dikit ataupun lebih sedikit. Nanti jangan sampai melebihi nilai rank yang dibutuhkan, karena akan berpengaruh terhadap jalannya rangkaian. Ini untuk bagi kristal yang nomor 1 dapat bagi IC nomor 13.
clock dari kristalnya bebas mau kasih berapa, yang penting nanti di IC Proteusnya itu sama. Intinya untuk mengatur kecepatan jalannya 7 segmen. Nah, untuk port yang digunakan bisa di setting di sini, port berapa saja yang digunakan, port apa yang digunakan, ada port A, B, C, dan D. Nah, untuk data directionnya bisa dirubah sendiri, misal itu fungsinya untuk output yang diganti out saja seperti ini. Tinggal klik saja, nanti sudah berubah otomatis menjadi out. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan. Jangan lupa penyimpanannya harus diingat ya, supaya nanti pemanggilan programnya juga tidak bingung mencari-cari di mana penyimpanannya. Nah, di sini saya simpan di dokumen dengan folder counter saja. Counter open. Nah, habis itu kita buka foldernya, terus kita beri nama file yang akan kita simpan. Counter sebanyak 3 kali, ini baru 1. Counter 2, sekali lagi counter 3. Oke, nah ini program secara otomatis tampil. Ini clock yang digunakan 12. Ini buat komponen ini 12 MHz. Nah, ini adalah program otomatis, bisa kalian masukkan program secara manual, ada di bawah ini. Place your code here, itu artinya masukkan program di sini. Nah, tapi karena sebelumnya pernah saya buat programnya, jadi tinggal saya copy paste saja. Nah, ini kita hapus semua, kita blok. Habis itu kita buka komponen apa itu program yang pernah saya simpan. Ini dia. Nah, ini setelah di copy kita pastekan di sini saja. Nah, setelah itu nanti tinggal dijalankan saja. Copy. Nah, ini kita blok saja, Ctrl A, Ctrl V. Nah, habis itu kita build saja. Nah, ini ada 3, kita pilih yang tengah. Nah, ini tidak ada peringatan error dan juga tidak ada peringatan warning, artinya no error no warning. Nah, itu artinya program 100% benar. Nah, habis itu kita tinggal yang baru kita jalankan tadi. Ini ganti yang lebih besar saja biar lebih gampang. Jangan lupa tadi penyimpanannya nih di dokumen, di debug, terus exe. Nah, kontrol dengan file tipe Intel hex file. Jangan sampai keliru dengan file yang lain, karena untuk menjalankan sebarangkaian memang harus berekstensi Intel hex. Nah, ini langsung tampil 000. Kita pencet counter up nya, ini baru 1 yang tampil 2, 3. Oh, ini kurang kecil, ini kebesaran apa itu
clocknya. Malah kurang besar ya. Kita ini sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kebalik ini seharusnya jalannya mulai dari belakang seperti di demo awal tadi, tapi nggak apa-apa, nanti kita edit jalurnya karena ini kesalahan ada di jalur groundnya, itu di D1, D2, D3, D4, D5. Nah, seharusnya yang di D1 itu ganti D4, D2 ganti D3, dan D4 nya tinggal, intinya kebalik lah, D1 buat D4, D2 buat D3, D3 buat D2, dan D4 buat D1, supaya jalannya itu dari belakang. Ini sebenarnya jalannya sudah benar untuk menghitungnya, hanya saja keliru pemberian kode. Jadi seolah-olah ini program jalannya tidak sempurna. Sebenarnya ini sudah benar. Nah, untuk kecepatan hitung itu bisa kita modifikasi dengan berbagai cara, seperti menggunakan delay yang ada di program, terus mengubah nilai kristalnya, terus mengubah nilai clock yang ada di IC-nya. Nah, jadi sangat mudah untuk mengatur kecepatan. Nah, ini kita rubah menjadi D4, ini D3, ini D2, dan ini D1. Nah, ini sudah, tinggal kita play lagi. Nah, ini seharusnya sudah jalan dari belakang 2, 3, 4, 5, masih terlalu pendek. Ini kalau masih kurang cepat, kita ganti dengan clock eksternal saja, karena di sini sudah ada batas maksimal untuk pemilihan, jadi kita pakai clock eksternal. Ini harusnya besar, 12 MHz. Kita samakan dengan frekuensi atau clock frekuensi yang ada di program, dan juga clock frekuensi yang ada di komponen kristalnya. Kita play lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah berurutan stabil ya. Ini kita stop, tekan lagi, kita pause. Nah, kita turunkan 43, 39, 38, turunkan lagi. Nah, cukup mudah kan teman-teman. Nah, begitu cara pembuatan counter up dan counter down. Jangan lupa klik subscribe dan like, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Nah, cukup sampai di sini dulu dari saya.
sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.